Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa petunjuknya kita ikuti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mimbar ini kami pun tidak lupa untuk berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri kami sendiri, agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia biasa, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tentu kita mempunyai rasa takut. Rasa takut ada kalanya dihukumi sesuatu yang mubah, yaitu hukumnya boleh-boleh saja. Karena jika ada rasa takut tersebut pada seseorang, ia tidak dinilai mendapat pahala dan juga tidak mendapat dosa. Takut terkena penyakit, sehingga seseorang betul-betul menjaga pola hidupnya. Takut miskin, sehingga seseorang menjadikan seseorang giat bekerja, dan takut kehilangan, sehingga menjadikan seseorang melakukan usaha pengamanan khusus di rumahnya. Maka yang demikian adalah di antara contoh rasa takut yang hukumnya mubah. Dan semua rasa takut yang hukumnya mubah, jika menimpa pada diri seseorang, syariatnya mengajarkan agar disikapi dengan rasa sabar. Sebagaimana dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa takut yang kedua adalah rasa takut yang hukumnya berubah menjadi haram. Seseorang yang tidak mau bersedekah pada kelebihan hartanya karena takut miskin,
Atau seseorang yang karena takut dikeluarkan dari pekerjaan, akhirnya ia menuruti perintah atasan walaupun perintah itu salah. Kemudian seseorang yang takut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya, sehingga ia melakukan kecurangan pada pekerjaannya, melakukan kecurangan pada jual belinya, maka yang demikian adalah contoh rasa takut yang diharamkan dalam syariat Islam. Rasa takut yang seperti itu bersumber dari bujukan setan, bersumber dari bisikan setan, dan berdosalah jika seseorang memiliki rasa takut yang kemudian rasa takut tersebut mendorong orang untuk melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itulah janganlah kamu takut kepada mereka. Maka takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka intinya, segala takut yang asal mulanya hukumnya mubah, tapi demi untuk menghilangkan rasa takut tersebut digunakan cara-cara yang haram, maka rasa takutnya juga menjadi haram hukumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada rasa takut yang hukumnya wajib ada pada diri setiap muslim. Karena rasa takut ini bernilai ibadah, dan rasa takut ini akan bisa dengan izin Allah menjadi sebab hilangnya ketakutan di kubur, hilangnya ketakutan di hari kiamat, hilangnya ketakutan saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Rasa takut ini, rasa takut jika jangan-jangan amal ibadah yang dilakukan selama ini belum ikhlas dan belum sesuai aturan, sehingga memotivasi orang tersebut untuk selalu belajar bagaimana sholat dengan sempurna. Rasa takut sholatnya tidak diterima, kemudian karena rasa takut ini memaksa seseorang untuk selalu belajar sehingga sholatnya bisa menjadi sempurna. Rasa takut akan azab Allah jika ia berbuat dosa atau meninggalkan kewajiban. Rasa takut jika kematian datang saat ia melakukan dosa sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Rasa takut jika ia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir kelak di alam kubur. Rasa takut jika kelak di hari kiamat ia mendapatkan hisab yang sulit. Ketika ditimbang amalnya ternyata lebih berat keburukannya, dan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim ia takut tergelincir ke dalam api neraka. Maka rasa takut yang demikian adalah rasa takut yang bernilai ibadah dan harus ada pada setiap muslim. Sekian banyak keterangan yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan salah satu sifat penghuni surga, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Dan mereka dahulu saat di dunia adalah orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Dan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang apabila telah melakukan sesuatu, mereka melakukannya disertai dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan bahwa Siti Aisyah pernah bertanya tentang ayat ini. Apakah orang di ayat tersebut takut karena ia telah berbuat dosa ya Rasulullah? Apakah orang yang di ayat tersebut takut karena ia telah meminum minuman keras atau orang yang sudah mencuri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bintas siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Bukan wahai putri Abu Bakar, tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang yang sudah rajin sholat. Mereka adalah orang yang senantiasa bersedekah. Mereka takut kalau amalan-amalan itu tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Rasa takut inilah yang kemudian memotivasi kita
untuk bisa berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Setelah solat, dilanjut dengan solat sunnah untuk menutupi kebolongan-kebolongan dalam solat fardu kita. Walaupun sudah lengkap solat fardunya, ia tetap rajin menjalankan solat-solat sunnah karena ia takut solat fardunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan harapan amalan-amalan sunnah, solat-solat sunnah yang ia kerjakan dapat menutupi apa-apa yang ketinggalan dalam pelaksanaan yang wajib. Maka pada kesempatan Jumat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada kita semua rasa takut yang menjadikan kita diberikan kekuatan meninggalkan semua dosa, dan rasa-rasa takut lainnya yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberi rahmat kita, menjaga Islam kita, menjaga iman kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.